Hai movie lovers, kaum-kaum rebahan pasti udah pada nungguin nih film yang bakal kita bahas. Kali ini kita bakalan bahas film A Quiet Place Part 2. Di film ini diceritakan bagaimana alien-alien ganas bisa sampai ke bumi. Penasaran dong? Gak usah lama-lama yuk, langsung aja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan kejadian di 2020, tepatnya sebelum apa yang terjadi di A Quiet Place pertama. Ketika Lee mengunjungi supermarket, dia mendengar berita yang ditonton penjual. Dikabarkan terjadi dentuman keras tapi tak tahu entah dari mana asalnya. Hal itu membuat guncangan seperti gempa yang membuat orang-orang berlarian. Dikarenakan Lee buru-buru, dia pun mengabaikan berita itu karena akan menghadiri pertandingan baseball anak keduanya yaitu Marcus. Istrinya Evelyn sedang mengajak bermain si bungsu Bo. Ketika Marcus dalam pertandingan, ia melihat sesuatu seperti meteor jatuh terjadi di atas langit. Semua yang melihat hal tersebut panik dan berusaha menyelamatkan diri. Okay, straight home. Lee. Evelyn meminta mereka segera pulang ke rumah. Setelah sampai di mobil, tiba-tiba saat itu polisi datang. Lee pun keluar dari mobil untuk menemui polisi tersebut. Tapi tiba-tiba It's okay, we're okay. That's okay. Regan yang keluar kembali dibawa Lee masuk ke dalam toko. Saat ada yang berdoa dengan suara kecil, makhluk itu bergerak walaupun di luar. Lee pun langsung menutup mulut orang tersebut dan sadar makhluk itu memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Mereka selamat. Namun naas, Bo si bungsu tewas di hari ke-89 di A Quiet Place pertama. Begitu juga dengan Lee, ayahnya tewas di hari 474 saat melawan makhluk asing tersebut. Dan kini kita lanjutkan di hari 474. Setelah perlawanan besar, Evelyn bersama Regan, Marcus, dan anak bungsu Evelyn yang baru saja lahir pada saat itu. Mereka mencari benda tanpa menimbulkan suara, yaitu benda buatan Lee, umpan balik audio frekuensi tinggi yang dapat melumpuhkan makhluk itu. Melanjutkan hidup, mereka membawa perlengkapan Lee dan mencari korban-korban yang mungkin masih selamat. Dengan petanya, mereka melewati jalanan pasir buatan Lee hingga sampai ke perbatasan. Dengan hati-hati, mereka berjalan terus hingga melewati terowongan kereta. Dan saat di area terlarang, tanpa sengaja Evelyn menyenggol jebakan. Suara teriakan Marcus didengar oleh makhluk itu. Dia langsung mendekat ke arah mereka. Untungnya perlengkapan mereka sudah dibawa oleh Regan. Dibawa dengan speaker yang membuat makhluk itu kewalahan dengan suaranya. Mereka pun lanjut berlari, sampai akhirnya ditahan oleh seseorang dan menyuruh mereka diam. Pria itu segera membawa mereka ke bengkel tertutup dan aman. Pria itu bilang, Evelyn tak seharusnya ke sini karena persediaan makanan tak cukup. Saat Evelyn ingin melihatnya, pria itu enggan menunjukkan wajahnya. Namun Evelyn merasa mengenal suara pria tersebut. Evelyn menunjukkan kalau dia membawa bayi. Dia perlu bantuan Emmet. Emmet pun terpaksa membantu mereka. Saat Evelyn mengobati Marcus, Regan melihat lukisan anak Emmet yang merupakan teman lama Regan. Emmet mengambil gambar itu dan Regan tak tahu apa yang terjadi pada anaknya.
Saat Regan merawat Markus, Emmett tanya bagaimana cara kerja benda buatan Lee itu. Evelyn bilang kalau mereka juga baru tahu cara kerja alat itu ketika tadi malam saat melawan monster. Dia juga tahu perapian yang dibuat Lee tiap malam, namun dia tidak bisa menolong karena itu sangat berisiko. Tiba-tiba Markus mendengar sinyal stasiun radio yang memutar lagu Beyond the Sea. Mereka beranggapan kemungkinan itu kode bagi yang masih hidup. Namun Emmett tak mempercayainya. Dia yakin tak ada yang selamat. Dia meminta mereka untuk segera pergi esok hari. Saat semua tertidur, Regan mengajak Markus ke dalam bunker untuk memberitahu pendapatnya. Menurutnya, lagu Beyond the Sea itu bukan sekedar lagu yang diputar, tapi itu merupakan kode agar orang tahu harus kemana. Regan berniat menyelidiki kantor radio tempat lagu itu diputar. Dan itu berada di sebuah pulau terdekat yang bisa ditelusuri lewat rel kereta. Markus bilang ibu pasti tidak akan mengizinkan Regan, namun Regan bersikeras ingin mencobanya. Pagi hari pun tiba. Saat terbangun, Markus mendapat potongan pesan di dekat radio. Dan pesan itu dari Regan yang meminta untuk terus mendengarkan. Regan telah pergi melewati rel. Evelyn meminta tolong ke Emmett untuk membantu mencari Regan. Dia sangat memohon atas nama suaminya. Emmett pun tidak bisa menolak karena dia tahu dulu Lee sangat sayang kepada Regan. Regan menemukan kereta saat melewati rel. Dia masuk dan melihat mayat-mayat yang menjadi korban alien-alien itu. Lalu dia mengambil P3K di situ dan tak sengaja ia menyenggol mayat yang menimbulkan suara. Sekejap mata makhluk itu pun langsung hadir. Beruntung Emmett datang di waktu yang tepat. Dia membawa Regan bersembunyi untuk menunggu makhluk itu pergi. Walaupun susah untuk diajak kembali, Regan tetap dipaksa Emmett untuk kembali ke tempat ibunya. Namun Regan memujuk Emmett untuk membantu menyelesaikan misinya. Di tempat pengecoran, Evelyn terpaksa meninggalkan Markus dan bayinya untuk mencari persediaan dan peralatan medis untuk menolong Markus. Di tempat lain, Emmett yang setuju membantu Regan menyelesaikan misi berdua dengannya. Evelyn sendiri melewati tempat di mana Bo kecilnya dulu terbunuh. Ia meletakkan cincinnya di situ. Markus yang sedang menjaga adiknya masih menunggu ibu dan kakaknya. Namun dia penasaran dengan tempat itu. Setelah menidurkan dan meletakkan adiknya, ia pun mencoba menyelidiki. Dia masuk ke sebuah ruangan dan melihat banyak pakaian bergelantungan. Evelyn sendiri berhasil masuk ke apotik untuk mengambil obat-obatan. Sedangkan Regan dan Emmett berhasil menemukan perahu untuk digunakan. Namun saat itu seperti ada yang lewat. Mereka mencari tahu siapa itu. Dan ternyata itu adalah seorang anak kecil. Markus yang berada di pengecoran tak sengaja menjatuhkan beberapa benda setelah melihat mayat istri Emmett. Mereka dikepung oleh beberapa warga liar. Karena membuat suara bising, ia takut dan langsung kembali ke dalam bunker. Tapi makhluk itu datang dan mengikutinya. Namun, ia berhasil mengamankan diri. Di luar, Evelyn yang pulang mendengar kebisingan. Dia pun berlari bergegas masuk untuk menolong anaknya. Dia sengaja membuat suara tembakan agar alien itu mendekatinya. Regan dibawa oleh orang-orang liar itu. Namun Emmett mengkode Regan untuk melompat ke air. Evelyn membuat kebisingan dengan menyalakan saluran air, sehingga membuat makhluk itu beralih dari dirinya.
Ia berhasil masuk ke bunker dan bertemu kedua anaknya. Emmett sendiri terus dikejar monster yang tidak bisa berenang itu. Namun untungnya Regan yang di perahu berhasil menaikkannya. Mereka berhasil menuju ke pulau tempat sinyal radio tersebut. Tak ada tanda-tanda kehancuran di pulau itu. Dan mereka melihat sekelompok orang sedang berpesta di halaman tanpa takut kebisingan. Emmett dan Regan pun diselamatkan oleh orang-orang tersebut. Pemimpin mereka bilang mereka sudah lama menunggu manusia yang datang dari lagu di pesan radio mereka. Namun tak pernah ada kabar apapun. Hingga malam ini mereka datang. Emmett bilang tujuan mereka ke sini untuk mengalahkan makhluk itu dengan ide Regan. Emmett salut dengan Regan dan mengatakan ia mirip dengan ayahnya. Emmett pun menjadi rindu dengan putranya yang sudah tiada. Saat itu ia menyadari kalau makhluk itu berhasil mengikuti mereka dan sedang berada di dekat perahu. Get inside! Get inside! Tanpa buang waktu, Emmett pun langsung berteriak ke warga untuk segera berlindung. Si pemimpin mengajak Emmett dan Regan ke mobil untuk menuju ke satelit radio. Walau terus diserang, mereka berhasil menjauhi makhluk itu. Mereka masuk ke dalam bagasi stasiun radio. Si pemimpin yang masih tak percaya makhluk itu hadir langsung diserang. Di dalam, makhluk lainnya juga mengincar mereka. Secara pelan-pelan, Emmett berhasil membawa Regan masuk ke tempat penyiar. Namun Regan tak sengaja menyenggol benda yang menimbulkan suara. Makhluk yang mendengar mendekatinya dan mencari sumber suara. Dan ketika Evelyn membuka pintu, Regan berhasil mentransmisikan frekuensi tinggi melalui speaker ruangan. Suaranya tersiar ke seluruh radio yang juga digunakan Markus untuk melawan. Makhluk itu berhasil dilumpuhkan oleh kakak beradik itu. Regan meninggalkan implan kokleanya yang terhubung ke mikrofon stasiun radio. Dan hal itu memungkinkan siapapun yang menerima frekuensinya dapat mengalahkan makhluk itu dimanapun. Dan film pun berakhir di sini. Nah, itu tadi alur cerita A Quiet Place Part 2. Cukup menegangkan bukan? Tapi tenang saja karena part 3-nya akan segera dibuat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe agar kalian gak ketinggalan sama film-film yang bakal kita bahas berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di film selanjutnya ya.